Alright, so hello everyone, halo YouTube, halo semuanya, welcome back to my vlog. Selamat datang kembali di vlog saya. Kali ini seri pemaparan. Kita akan bicara soal senam lantai. Oke, oleh saya, kita lanjut aja langsung. So, yang pertama kita harus tahu bahwa senam lantai itu kegiatan olahraga dengan cara gerakan bentuk latihan itu di lantai ya, pakai alas. Nama alasnya itu matras, pasti teman-teman udah tahu, sebagai alat bantu. Jadi groundnya tuh nggak keras gitu, untuk mengurangi resiko kecelakaan ya, terus juga mengurangi intensitas kekerasan lantainya. Jadi dibuat matrasnya itu agak tebal ya, soft. Ada yang matras memang tipis kecil, ada yang memang matras-matras khusus yang dalamnya itu yang busa tebal padat gitu. Oke. Next, so gimnastik itu senam. Nah, untuk melakukan senam dibutuhkan keberanian pasti, kesadaran bergerak cepat yang tinggi, ya, koordinasinya, kekuatan otot lengan dan tangan, otot tubuh bagian depan, otot punggung, samping, terutama otot perut ya, core-nya, serta gerak persendian yang baik, serta keterampilan. So, jadi intinya untuk melakukan senam yang baik dan benar secara excellent, kita tuh fisiknya harus siap ya, ototnya harus siap, persendiannya harus siap. Yap. Oke, kita langsung masuk ke aktivitas pembelajaran senam lantai. Di semester ini kalian gerakannya itu yang pertama gerakan lompat kangkang. Seperti yang ada di gambar ya, teman-teman bisa lihat. Jadi dilakukan oleh dua orang. Ya, orang pertama dia yang melakukan lompat kangkang nih. Orang pertama, kemudian dia lari. Nah, orang kedua itu udah standby. Posisinya seperti ini nih. Ya, oke. Nih, jadi dia posisinya sebenarnya ruku tuh boleh ya. Jadi tangannya itu boleh nahan di lututnya. Boleh kakinya lurus gini atau agak ditekuk sedikit. Ya, biar posisi rukunya kuda-kudanya kokoh. Oke, gerakan kangkang, lari, kemudian orang pertama boleh megang pinggang si orang kedua nih yang jadi obstacle. Jadi kakinya dibuka lebar ke samping straddle, lewat dan landing lagi kakinya lurus rapat. Oke, kita next. Yang kedua, masih aktif belajar senam lantai. Kedua, gerakan lompat jongkok. Nah, sebenarnya kalau saya ulas dari gambarnya ini, dari panduan kita, sebenarnya jump box ya. Tapi kalau belajar kita namanya lompat jongkok ke atas peti lompat. Jadi ada, kalau teman-teman tahu nanti kita praktek di sekolah, peti lompatnya itu yang bentuknya kayak trapesium, tapi di sini gambarnya pakai yang kotak. Jadi dia agak setengah jongkok nih atau half squat, lompat di atas box, kemudian lompat ke bawah lagi, lompat di atas, lompat bawah. Nah, gerakan ini bagus banget ngelatih eksplosif kamu ya, otot otot tungkai kamu, kaki ya, otot kaki, ngelatih otot kaki. Nah, karena biasanya kalau teman-teman yang mungkin tidak terlatih kakinya bisa dengan menurunkan tingkat ketinggian dari boxnya atau dari peti lompatnya sendiri, karena peti lompatnya bisa disusun di sekolah ya. Oke, itu tadi jump box atau karena keterampilan lompat jongkok. Next. Oke. Yang ketiga ada guling depan atau roll depan. Ya, lihat dari gambarnya. Sebenarnya harusnya ini dari berdiri ya. Ini kurang lepak. So, gerakan dari berdiri, stand up, stand down. Jadi pertama dari berdiri tegak, tangannya dulu yang jatuh ke matras. Oke, nih di gambar kedua tengkuknya ditekuk, ya tetap lurus. Jadi pahanya, ketika menekuk nih kepalanya, dagunya itu nempel di dada ya, di depan dada. Ya, jadi benar-benar curling. Curling itu apa ya? Mengkeriting atau meroda. Gerakan ketiga, tengkuknya udah jatuh duluan, posisi meroda. Keempat, kakinya ditekuk lagi bikin meroda. Kelima, gerakan kelima nih, ya memeluk kakinya untuk membantu gerakan. Dan gerakan keenam terakhir diakhiri dengan jongkok. Dan terakhir diakhiri dengan berdiri lagi. Oke, guling depan bisa ya. Nanti kita coba praktik di pembelajaran sebenarnya. So next, yang keempat adalah pembelajaran koordinasi lompat jongkok dan guling depan. Sebenarnya tadi lompat jongkok tuh udah tahu ya, kayak jump box itu. Cuma kita kombinasi. Jadi dari lompat jongkok menuju ke guling depan, ya. Lompat jongkok plus roll depan. Kita lihat seperti gambarnya. Lompat jongkok,
Ya, ingat landingnya itu selalu di box itu kakinya tidak apa ya? Tidak lurus tapi agak ditekuk tuh. Lompatnya jongkok. Jadi squat di atas boxnya itu. Oke, kemudian turun lagi ke matras, langsung ambil posisi roll depan dan finish. Diakhiri dengan berdiri di akhir. Oke, kita next. Yang kelima, ini kombinasi gerakan lompat kangkang dan lompat jongkok. Nah, lompat kangkang di sini karena kan ada peti lompat ya. Peti lompatnya biasanya yang lompat kangkang itu sekitar ada 4 sampai 5 level tumbukan ya. Kalau kita nanti pakai yang trapesium. Jadi lompat kangkang dulu, lompat kangkang terus lompat jongkok, atau bisa di apa namanya? Dimodifikasi. Jadi nanti sesuai nanti gurunya. Mau gimana? Lompat kangkang dulu, lompat jongkok, atau bisa nanti selang-seling. Ya, tergantung berapa banyak obstacle yang dibuat. Bisa kangkang, jongkok, atau kangkang, jongkok, jongkok, kangkang. Bisa banyak kombinasinya. Oke? Kita next. Nah, kalau ini kombinasi gerak juga. Tapi sekarang ada lompat kangkang, lompat jongkok, guling depan. Ya, kebanyakan teman-teman ngelakuin itu buru-buru. Sebenarnya yang dinilai nanti ketika pembelajaran sebenarnya itu kualitas gerakannya. Gimana teman-teman melakukan lompat kangkangnya, kakinya lurus nggak? Terus ankle-nya point apa enggak? Nah, nanti kita belajar juga tuh apa itu point dan flag pada ankle-nya. Lompat jongkoknya bener nggak? Jongkok, bener-bener jongkok gitu di atas boxnya. Kemudian kangkang jongkok langsung ke matras, langsung roll depan, forward roll. Well, next. Nah, ini yang harus perhatiin teman-teman ya. Bahwa setiap gerakan senam itu fisik kita tuh harus siap. Badan kita harus siap. Artinya sebelum melakukan gerakan senam harus badan itu siap dulu, harus sudah pemanasan, harus stretching ya, biar otot sama sendinya siap gerak. Artinya apa? Kalau kamu sudah pemanasan, ototnya siap, sendinya siap, artinya kamu juga siap untuk bergerak gitu. Melakukan aktivitas gerak, juga mengurangi resiko cedera. Nah, di sini gambarnya ada stretching exercise ya. Nanti kita praktikkan ini full body ya, ini full body, ada dari leher, kemudian dari apa namanya, latissimus dorsi itu yang di bawah ketiak ya, yang di otot yang di samping apa namanya, yang menutupi tulang rusuk samping, tricep stretch, shoulder, bahu, banyak ya. Tapi nanti untuk pemanasan kita refer ke pemanasan dinamis, gerakannya bergerak, jadi ototnya aktif bergerak ya. Kalau ini juga stretch sebenarnya bisa juga buat pemanasan, tapi setelah apa namanya, setelah stretching yang dinamis. Jadi kalau stretching dinamis itu juga naikin heartbeat, detak jantungnya. Nah, ini stretching yang digambar ini dia statis ya kayaknya. Statis aktif, tapi jadi statis aktif. Jadi untuk memaksimalkan stretching yang dinamis sebelumnya. Oke, kita next. Dan yang terakhir, jangan lupa setelah selesai aktivitas senam, kita harus diakhiri dengan cooling down ya, dan stretching statis. Cooling down itu fungsinya untuk menurunkan denyut nadi lagi, balikin normal lagi, kemudian mengembalikan apa namanya, serabut-serabut otot yang tadi kita udah pakai, pegal segala macam, kita balikin lagi, kita tarik lagi. Jadi biar rapih lagi lah serabut ototnya ya bahasanya, biar enak, biar nanti teman-teman tuh nggak pegel bahasanya gitu ya. Kalau di gambar ini dia berdua, dia biasanya pasif, yang dicontohin maksudnya ini stretching pasif dan disupport sama orang keduanya. Atau kalau yang di olahragawan atau para atlet biasanya itu mereka berpartner sama temennya, stretchingnya PNF ya, biar lebih maksimal. Oke, so please keep it in your mind. Good luck. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton paparan saya. Next nih akan dijadikan tugas dan akan masuk ke dalam ujian semesteran kita. Oke, jadi tolong dipelajari. Oke teman-teman semua, salam sehat selalu. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya, biar kamu tahu nanti video-video terbaru dari saya, update dan materi-materi selanjutnya. Dan jangan lupa
kirimkan kritik dan saran di kolom komentar beserta kehadiran kamu di kolom komentar. Terima kasih, materi selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Thank you.